Salam bahagia kerabat desa Indonesia, berjumpa kembali kita dalam Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Pagi hari ini kita akan berbincang dengan tokoh yang cukup menarik perhatian kita, cukup mencuri perhatian kita karena ada gerakan kepala desa yang mengharapkan 6 tahun jadi 9 tahun untuk revisi Undang-Undang Desa. Kemudian Menteri Desa menyampaikan bahwa 6 tahun menjadi 9 tahun adalah untuk keperluan rakyat. Kemudian Mas Budiman Sujatmiko juga bertemu dengan Presiden, kemudian ada sinyal bahwa Presiden setuju, tetapi tokoh yang satu ini menyampaikan bahwa jangan 6 jadi 9, 6 itu mestinya jadi 5. Ini menjadi menarik sementara ada statement yang disampaikan oleh kepala desa bahwa yang tidak mendukung akan dihabisi di 2024. Ini kita langsung menyapa Bung Fahri Hamzah. Luar biasa saya mendengar statementnya. Selamat pagi, Bung. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi Bincang Perkasa ini tiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Alhamdulillah sekarang lebih dari 100 episode sudah berjalan dan kita mencoba memperbincangkan tentang desa dan salah satunya adalah memperbincangkan berita-berita yang update. Bung Fahri, boleh berbagi cerita ini. Sesi pertama ini 30 menit kita ingin mendengar dari narasumber sebenarnya ide-ide atau gagasannya seperti apa, baru nanti di sesi kedua kita akan berikan kesempatan kepada kerabat desa yang menyaksikan acara ini untuk bisa bertanya. Ada Mas Agustri yang dulu ikut dalam proses undang-undang desa, ada teman-teman pendamping, ada teman-teman perangkat desa dan juga ada teman kepala desa mengikuti acara ini. Silakan Bung Fahri. Ya baik, terima kasih. Saya juga senang diundang oleh teman-teman. Dan saya senang karena hari ini lagi berada di desa soalnya. Jadi saya sedang berada di kampung tempat saya lahir. Dan tempat saya lahir ini memang benar-benar adalah desa, ya. Sebuah desa di Pulau Sumbawa yang saya lahir itu tahun 71. Ada listrik itu baru tahun 84. Dan tahun-tahun itu mobil transportasi umum itu cuma ada 2 gitu. Yang datang dari desa itu menuju ke kota lah. Jadi feeling sebagai orang desa itu kuat sekali gitu. Jadi beda sama menteri desa lahir di Jakarta dan besar di Jakarta. Wakil menteri desa itu Mas Muni itu dia bilang sama saya, gue iri juga katanya karena lu lahir di desa. Kita memang benar-benar orang desa dalam pengertian mengerti betul itu desa itu seperti apa dari dulu sampai sekarang. Nah sehingga memang waktu kita melakukan dukungan kepada lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2013 yang lalu dan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu satu penerobosan yang memang betul-betul luar biasa sebenarnya. Dan saya mengerti kenapa Pak SBY berani menyetujui, karena jangan lupa ya proses legislasi di DPR itu tidak pernah bisa kejadian kalau presiden tidak setuju. Kalau presidennya tidak setuju, tidak ada undang-undang yang bisa disahkan. Tapi itulah sebabnya kenapa kita melihat bahwa Pak SBY sendiri terpaksa mengesahkan undang-undang desa itu justru pada akhir masa jabatannya. Karena beliau mulai memimpin tahun 2004, ya kan? Bukan tidak ada perjuangan kan sebelum itu.
Karena undang-undang desa itu termasuk regulasi yang lama sekali dituntut, karena selama ini undang-undang desa atau desa itu nyantol ke dalam aturan-aturan lain seperti undang-undang tentang peraturan daerah dan sebagainya. Nah, maka kemudian Pak SBY melihat, Presiden melihat Pak SBY waktu itu, dia mengesahkan undang-undang desa yang relatif dia tidak punya konsekuensi kepada pemerintahannya. Itu. Jadi saya tidak mencurigai niatnya gitu, karena kita nggak bisa membaca niat seseorang atau pemerintah, tetapi bahwa undang-undang desa memang tidak punya konsekuensi kepada pemerintahan Pak SBY sebenarnya. Nah, kecuali alokasi awal yang cukup kecil lah pada waktu itu. Dan yang menarik itu justru Pak Jokowi malah menjadikan undang-undang desa itu atau peraturan tentang desa itu justru relatif diandalkan. Dengan bertambahnya dana desa dari waktu ke waktu, menurut saya itu menunjukkan komitmennya Pak Jokowi. Nah, tetapi kan kita ada unsur yang kita sebut dalam proses ini yang kita sebut sebagai blessing in disguise itu, ya. Tiba-tiba alhamdulillah kita punya undang-undang desa, dan akhirnya kita punya perangkat ya untuk memperkuat diri gitu. Jadi ceritanya ini udah jadi nih, ya, undang-undang desa udah jadi. Nah sekarang dengan undang-undang ini dan percobaannya selama lebih kurang 8 tahun ini, perlu kita evaluasi seberapa jauh kita bisa istilahnya itu melangkah begitu, dan seberapa jauh kita bisa terbang. Saya merasa ya, karena dari desa lalu kemudian pindah ke kota, belajar tentang ilmu negara, bahkan juga memimpin negara dalam pengertian itu. Saya merasa tidak ada batas dari perkembangan desa. Itu. Dan bahkan dalam definisi itu, dalam situasi dunia sekarang yang penuh dengan lompatan-lompatan disrupsi teknologi, maka sebenarnya desa itu bisa sekuat apapun. Gitu. Tentu dalam perspektif negara ada hal-hal yang tidak mungkin didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada desa, ya. Tetapi mayoritas itu semua bisa didelegasikan kepada pemerintah desa. Sehingga dari waktu ke waktu kewenangan desa itu harus ditambah, ya. Karena sebenarnya undang-undang desa ini juga kita lihat dari perangkat-perangkat yang diatur di dalam undang-undang ini. Ada dana desanya, ada kepala eksekutifnya, ada legislatifnya, ada badan usahanya. Itu semua menandakan bahwa kita dari awal memang ingin menyiapkan perangkat dari satu unit pemerintahan yang paling bawah, yang sebenarnya bisa melakukan banyak hal, ya, bahkan apa saja, ya. Tentu kita nggak bisa nyuruh desa bikin militer sendiri, atau ketentuan tentang agama sendiri, atau politik luar negeri sendiri. Itu sesuatu yang mustahil lah, ya. Gitu. Meskipun desa itu berbatasan dengan negara lain, misalnya desa-desa di perbatasan, dia tidak boleh dia punya aturan sendiri, karena itu harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tapi di luar itu kan semuanya bisa kita lakukan. Karena pada dasarnya, saya sering mengatakan itu, di belakang Pasifik itu ada banyak negara yang ukurannya seukuran desa di tempat kita. Ya, Nauru, Tuvalu, desa-desa yang atau negara-negara yang ada di Pasifik itu, yang penduduknya rata-rata sebesar penduduk desa kita, bahkan lebih kecil dari beberapa desa
yang ada di Pulau Jawa, ya, terutama. Jadi sebenarnya tidak ada batas kita untuk memimpin dan mengelola desa ini, sehingga mungkin di desa malah menjadi pusat daripada lompatan kemajuan dibandingkan dengan pusat, mungkin karena pusat itu ditarik oleh banyak hal-hal yang tidak penting gitu, ya, konfliknya yang nggak selesai-selesai, ya kan, kemudian korupsinya yang nggak selesai-selesai, ya, dan lain-lain lah, isu-isu yang memang kadang-kadang itulah dulu keraguan orang waktu kita membentuk negara gitu. Dalam teori bernegara itu ada teori necessary evil itu, bahwa negara ini sebenarnya satu kejahatan yang terpaksa kita perlukan karena kita harus membangun satu kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan gitu. Nah, jadi teori menurut saya itu desa nggak punya batas, harusnya gitu. Itulah yang sebabnya menurut saya kalau kita mau merevisi undang-undang desa itu, kita perkuat perspektif kemandiriannya, itu yang paling penting gitu. Bahwa desa itu nanti kita sisir, unit-unit penyelenggara pemerintahannya itu diperkuat gitu ya. Perangkat manajerialnya diperkuat, ya, pastikan bahwa desa akan punya kantor, ya kan, dengan APBN gitu misalnya, pastikan bahwa desa itu nanti punya staf yang lebih permanen dan mandiri, ya kan, pastikan desa itu punya mekanisme yang membuatnya itu antara memulai masa periode dan mengakhiri masa periode itu sesuatu yang reguler begitu. Sebagaimana juga sebenarnya pengalaman kita menjadi desa itu jauh lebih tua daripada pengalaman kita bernegara juga. Karena desa-desa itu lahir sebenarnya sebagian besarnya itu sebelum ada konsepsi negara, karena kita itu bertetangga, ya kan, berkuwu, di mana-mana istilahnya berbeda-beda, itu jauh lebih tua daripada proklamasi kemerdekaan. Jadi aspek kemandirian desa itu menurut saya yang penting diadres di dalam revisi undang-undang ini gitu. Apa yang membuat desa itu lebih mandiri itu diperkuat, jadi organisasinya, termasuk keuangannya. Kalau menurut saya, dalam pendulum kita membiayai negara, itu semakin lama biaya pembangunan desa harus jauh lebih penting gitu. Sebab akselerasi pertumbuhan perekonomian satu negara itu harus dipastikan menetes langsung kepada pihak-pihak yang penting gitu. Mayoritas penduduk kita tinggal di desa, dan memang kita ini semua pada dasarnya itu senangnya itu tinggal di desa gitu, karena desa itu kalau menurut saya, ya, ini teori human scale itu, desa itu dalam skala kita gitu loh. Kita itu kalau di desa itu kenal tetangga, pagi-pagi kita mengucapkan salam kepada tetangga yang lewat di depan rumah kita, masih bisa kita masih kita bisa tegur, ya, apa kabar, gimana hari ini, dan seterusnya lah begitu. Malam-malam kita itu masih bisa ngumpul, ngobrol sama tetangga dan sebagainya. Jadi desa itu adalah in human scale. Kalau kota dan lainnya kadang-kadang out of human scale, kadang-kadang di luar kapasitas kita gitu nih. Kita nggak kenal tetangga kita kayak hidup sendiri, komunitasnya ada di tempat lain, yang di samping rumah kita nggak kenal, yang jauh dari rumah malah kita kenal. Itu adalah sebenarnya problem-problem perkotaan. Tapi desa itu bisa menghealing kita untuk kembali gitu. Karena itulah sebenarnya memperkuat desa, tetap sebagai desa, membangun kemandiriannya, itu sebenarnya semacam healing kepada bangsa ini, bahwa kita harus tetap kembali sebagai manusia yang bertetangga dan sebagainya. Itulah maknanya mudik dan lain sebagainya, itu yang selalu menjadi kerinduan kita sebagai orang Indonesia. Nah,
Jadi aspek kemandirian. Yang kedua tentunya bagian dari kemandirian itu adalah keuangan. Menurut saya daripada kita memikirkan soal-soal lain ya, maka keuangannya itu harus dituntut tambah banyak. Menurut saya harus ada ketentuan tentang persentase dana desa itu berasal dari APBN. Gitu. Artinya kalau ada prestasi nasional dengan menambahnya APBN, ya udah langsung salurkan ke desa. Tadi yang kita ngomong dengan Mas Suryo tadi, misalnya persentasenya itu disebut minimal gitu. Saya menyebut angka di tahap awal ini karena ketentuan yang ada di dalam undang-undang itu hanya persentase pendidikan gitu. Itu yang membuat salah satunya keunikan dari Konstitusi Indonesia karena menyebut persentase dari APBN ada APBN APBD itu ada angka gitu. Tidak ada konstitusi di dunia ini yang pakai angka. Hanya konstitusi Indonesia yang pakai angka, dan angka itu terkait dengan pendidikan gitu. Nah, kita ini sebenarnya terkait dengan desa itu bukan di konstitusi, tapi menurut saya harus ada semacam janji dari setiap pemerintahan yang berkuasa bahwa dia akan memenuhi dana desa itu minimal 10% daripada APBN. Jadi menurut saya itu fair gitu loh. Ya kan, kayak misalnya sekarang APBN kita lebih dari 3.000 triliun. Ya paling tidak dana desanya itu 300 triliun. Ya kan? 300 triliun balikin aja ke desa. Ya sama dengan kita ngakali dana pendidikan, nanti yang disebut pendidikan itu kita bikin lebih beragam, misalnya training dan sebagainya, masuk. Yang penting kita memenuhi janji 20% itu. Sama juga dengan dana desa. Karena terlalu banyak juga dana-dana yang harusnya langsung disalurkan ke desa aja. Terlalu banyak dana yang bahkan dipegang oleh institusi pusat. Buat apa institusi pusat itu nenteng duit ke desa? Buat apa? Salurkan aja melalui dana desa, alokasikan dana-dana kementerian dan lembaga yang selama ini ditenteng oleh pemerintah pusat ke desa itu langsung kepada desa. Menjadi persentase yang langsung akan dikelola oleh pemerintahan desa, dan berikan independensi kepada pemerintahan desa untuk mengelola sebagian dari dana itu sesuai dengan keperluan masyarakat. Karena musyawarah masyarakat desa itu musyawarah yang jauh lebih langsung, jauh lebih jujur, jauh lebih terbuka, prosesnya terbuka, hasilnya terbuka. Nggak mungkin kita memimpin secara tidak fair di desa itu. Terlalu dekat kita dengan rakyat. Ya, dan rakyat kita itu terlalu peduli dengan kepala desanya. Ya, terlalu peduli dengan kepala desanya. Berbeda dengan dalam sistem pusat. Kadang-kadang apa yang dianggarkan oleh DPR, kita nggak tahu gitu kan, jenis pesawat yang dibeli, udah gitu potongan-potongan dari pengadaan, kadang-kadang yang melambung tinggi dan akhirnya speknya tidak memenuhi syarat. Itu nggak bakalan terjadi di desa karena kontrol dan kepedulian masyarakat desa kepada kepala desanya begitu tinggi. Nah, aspek kemandirian tadi. Nah, yang kedua itu menurut saya itu adalah aspek modernisasi. Jadi modernisasi dalam pengertian ya, kenapa kalau kota punya IT, punya sistem e-government dan sebagainya, kenapa desa tidak boleh punya sistem teknologi? Kenapa kita tidak melakukan modernisasi kehidupan masyarakat secara lebih masif gitu? Dan termasuk penggunaan dana desa itu untuk memodernisasi masyarakat desa. Tapi sekarang ini problem masalah modernisasi ini, saya kira sudah terlalu banyak lompatan yang diakibatkan oleh disrupsi teknologi yang dahsyat ya, yang selama ini tidak pernah kita temukan. Selama ini orang desa identik dengan satu desa cuma ada satu TV atau apa. Sekarang semua orang punya handphone. Di desa itu semua orang pegang gadget, bahkan smartphone, ya kan? Teknologi digital yang sudah berkemajuan luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai negara mengarahkan modernisasi desa itu dalam lingkup bahwa desa itu akan membangun tidak saja kemandiriannya,
tapi juga produktivitasnya untuk berkontribusi kepada kegiatan nasional, baik kegiatan ekonomi, kegiatan politik, dan sebagainya gitu. Ini aspek-aspeknya begitu banyak. Ya. Saya menyoroti kegiatan politik misalnya, saya setuju pemerintah desa tidak boleh berpolitik, itu misalnya. Tapi saya tidak setuju kalau mereka diperpanjang masa jabatannya. Justru yang diperpanjang adalah jalur karirnya. Kalau kepala desa dipertahankan 9 tahun jadi kepala desa, lalu berkali-kali jadi kepala desa, kapan dia akan menjadi anggota dewan? Kapan dia akan jadi bupati? Kapan dia akan menjadi gubernur? Kapan dia akan jadi presiden? Siapa bilang kepala desa nggak bisa jadi bupati? Ada banyak contohnya, bupati mantan kepala desa. Dan siapa bilang bupati atau wali kota nggak bisa jadi presiden? Pak Jokowi contoh bahwa bupati atau wali kota bisa menjadi presiden. Artinya kalau orang boleh lompat jadi bupati menjadi dari kepala desa menjadi wali kota atau jadi bupati, berarti dia bisa lompat jadi wali kota dan bupati jadi presiden. Jadi karir politik orang di desa itu juga harus dibuka. Tidak ada sekarang ini sentralisasi kecerdasan. Di zaman-zaman saya dulu, saya boleh mengatakan bahwa memang kayaknya orang pintar itu cuma ada di kota. Karena di desa nggak ada perpustakaan, akses kita nggak ada. Saya cari buku di desa dulu minta ampun, karena nggak ada perpustakaan. Akhirnya saya jadi pengumpul-pengumpul clipping di desa itu. Dan itulah sumber kecerdasan saya sama nonton TV, dengar radio. Saya dikasih radio sama paman saya, supaya punya akses kepada berita-berita internasional dan belajar bahasa Inggris melalui radio. Di desa saya belajar bahasa Inggris dan pakai radio. Tahun-tahun 80-an itu saya belajar bahasa Inggris dari radio Australia, itu ada programnya itu. Tapi sekarang ini apa yang tidak ada, sehingga lompatan dan ledakan pengetahuan dari desa itu sangat mungkin. Sehingga akan ada kepala desa yang menjadi presiden. Kenapa kita hambat harus jadi kepala desa 9 tahun? Malah itu saya mencium bau seolah udahlah kamu ini jadi kepala desa aja, karena kamu nggak mungkin kemana-mana. Nggak boleh begitu. Ya kan? Saya orang desa, saya bisa mimpin DPR kok. Desanya desa beneran loh. Jadi kalau ada orang mau nantang istilahnya itu sanad saya atau ya garis terah saya sebagai orang desa, saya bisa tunjukin. Saya mandi telanjang di kali itu ya saya temannya. Sampai SMP saya mandi telanjang di kali. Emang kenapa? Terus saya ke Jakarta pakai dasi, pakai jas. Emang kenapa nggak boleh? Ya kan? Masa orang gara-gara pernah mandi telanjang di kali waktu SMP terus nggak boleh pakai jas, pakai dasi di kota? Nggak juga. Saya kita lakukan itu semua. Nah, jadi modernisasi dalam setiap aspeknya. Aspek politiknya itu, aspek bisnisnya itu. Orang desa bisa melompat jadi orang kaya. Masa yang kaya orang kota doang gitu. Ya kan, sumber daya di desa itu kalau kita manufakturnya bisa jalan, bisa mulai dijual, ya kan, manufaktur sederhana, pengolahan, dan seterusnya. Orang-orang desa bisa mengalami mobilisasi ekonomi sehingga dia betul-betul punya share yang real kepada perekonomian nasional. Ya. Jadi dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang budaya, kesenian desa yang genuine, ya kan, harus dilatih. Ya kan, harus ada tempat bagi orang-orang desa untuk tetap berkreasi, berseni, berpuisi dan sebagainya, dan lain-lain lah ya. Banyak sekali lah ya yang kira-kira menurut saya modernisasi akan menyebabkan terjadinya mobilisasi orang-orang desa. Loh, kelihatan kok kayak orang desa itu akan jadi sangat bebas, bisa kemana-mana. Iya, memang nggak ada batasnya. Orang desa itu sama dengan negara di Pasifik kok. Kenapa kita batas-batasi? Biarin aja. Nah, nanti di pemerintah pusat harus ada pemerintah pusat yang lebih cerdas, yang lebih punya kemampuan, baik leadership dan manajerial, untuk mengelola desa yang begitu banyak, sedemikian rupa sehingga ini terus bertumbuh. Jangan merasa tersaingi, jangan merasa, oh desa segitu aja, ditaker-taker, jangan. Masa depan kita adalah desa, dan masa depan Indonesia adalah desa. Nah, jadi mungkin itu Mas Suryo yang saya mau katakan, supaya teman-teman jangan mau dipakem-pakem, udahlah kalian di desa aja, ya saya kasih jabatan
9 tahun di situ, kalian di situ aja nggak usah mikirin yang lain. Kalau menurut saya nggak bisa begitu. Desa tidak punya batas untuk yang seperti itu. Terima kasih banyak mungkin sebagai pengantar. Oke, terima kasih Bung Fahri. Di catatan saya, Bung Fahri, ketika bicara tentang alokasi APBN ini memang ada dana pendidikan 20%, kesehatan 10% kalau tidak salah. Ya, Nah, ya kalau tapi dulu kesehatan tidak ada dalam, kalau tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. oh, Adanya di dalam nggak ada Undang-Undang. di Undang-Undang Dasar ya. Kalau Undang-Undang Dasar ya, Ya. Undang-Undang Dasar di hanya kesehatan saja. Tapi kalau Undang-Undang Desa, Bung Fahri, dari catatan kita di penjelasan pasal 72 ayat 2 itu besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari luar dana transfer daerah on top secara bertahap. Ini memang menjadi bagian bahwa kalau kemudian akan ada ide untuk memperbesar dana desa, ya memang bagian penjelasan itu mestinya tidak perlu ada menyebut angka itu. Jadi di penjelasan pasal 72 ayat 2 memang menyebut itu. Nah, yang menarik yang tadi Bang Fahri sampaikan tentang 5 jadi 9, artinya secara karir. Mestinya kan kalau sudah jadi kepala desa berapa periode ya jadi anggota dewan atau jadi bupati dan kemudian bisa jadi presiden. Pertanyaannya, Bang Fahri sebagai partai baru nih lah ya, Gelora ikut dalam 2024. Apakah ruang itu artinya pemikiran itu juga Bang Fahri implementasikan nih untuk partai Bang Fahri ini. Artinya memberikan ruang nih karpet merah atau ruang spesial mantan-mantan kepala desa, perangkat desa kalau mau caleg dari gelora di DPRD dan seterusnya, Bang Fahri. Ya, ini kebetulan saya lagi di desa saya ya. Tadi malam Ya. itu ada banyak mantan kepala desa yang ketemu saya, yang rata-rata memang ingin menjadi caleg DPRD ya. Saya bilang memang itulah karir kalian selanjutnya. Gitu. Menurut saya karir selanjutnya dari mantan kepala desa itu adalah menjadi penyuara problem-problem desa yang selama ini sudah terakumulasi menjadi pengalaman mereka untuk diadvokasi di tingkat kabupaten kota. Terutama di kabupaten tentunya, karena kalau kota itu kan lurah ya. Ya. Lurah itu sendiri aparatur negara. Nah, kalau desa menurut saya ya selanjutnya itu gitu. Dan ya saya kaget memang karena kuota caleg kita di tingkat kan sekarang 100% ya. Kuota caleg kita di tingkat kabupaten kota ke bawah itu memang relatif penuh lah sekarang itu, dan memang menurut saya harus dipikirkan karir selanjutnya kepala desa itu ke situ. Karena apalagi ya kan, jadi mantan kadang-kadang nggak enak gitu menciptakan 2 matahari di desa. Ya melakukan mobilisasi gitu. Lakukan mobilisasi, menurut saya masuk partai politik ya kan, karena mereka memang kepala desa itu adalah politisi pada dasarnya, karena mereka pernah kampanye, mereka pernah dipilih, ya karir selanjutnya itu adalah membangun karir politik. Saya percaya suatu hari Presiden Republik Indonesia ada yang mantan kepala desa. Saya percaya mobilisasi itu nggak harus lama. Pak Jokowi menjadi presiden, mantan wali kota sebelum berumur 60 kok. Ya kan, 50 awal dia jadi presiden. Jadi menurut saya itu nggak usah dikhawatirkan, dan karena itu partai politik harus bersedia begitu. Kepala desa termasuk Gelora ini sudah memberikan ruang untuk mantan-mantan. Kalau Gelora ini partai modern, memang kita membuka mekanisme mobilisasi dari daerah betul-betul secara genuine, secara real gitu. Makanya kita dari awal itu kan menonjolnya itu partai sebagai lembaga pemikiran, tempat pelatihan. Kita membuat Akademi Manusia Indonesia dan Akademi Pemimpin Indonesia secara lebih masif gitu, karena sekarang ini ada media sosial dan media online, sehingga betul-betul memang kita mau mendaur pemimpin-pemimpin lokal itu untuk tampil gitu. Saya sekali lagi, saya dengan Pak Ketum saya, Pak Anies itu betul-betul orang desa.
Saya lahir di Sumbawa, di desa. Pak Anies itu lahirnya di di Bone sana, ya orang kampung juga. Jadi sekali lagi kita punya feeling yang kuat tentang kekuatan desa. Nah, karena itulah kemudian jangan desa direcoki oleh politik pusat yang salah arah gitu. Saya kemarin ngomong sama teman-teman, menurut saya yang dituntut tuh harusnya nambahnya dana desa, tadi misalnya alokasi dari dia. Tapi saya sih inginnya nggak mau dari alokasi DAU DAK, saya maunya langsung dari APBN supaya saya bisa ngitung gitu. Di tahun pertama waktu Presiden pidato di bulan tanggal 16 Agustus kan Presiden pidato anggaran kan. Dia nyebut di situ ya kan jumlah alokasi APBN atau APBN tahun itu berapa gitu pada pidato tahun anggaran. Maka saya sebagai kepala desa udah bisa nulis saya, wah Presiden pidato APBN-nya 3.000 triliun, saya wah langsung nih minimal 300 triliun untuk desa kita bagi aja. Ya kan dari 75.000 desa misalnya, waduh ini kita bisa dapat di atas 3 miliar ini misalnya kayak begitu ya kita bilang. Ya. Kan bagus gitu loh. Jadi kita akhirnya desa punya kalkulasi rapat desa. Tadi malam kita kemarin nonton pidato presiden ya. Rencana APBN sekian. Oh, berarti kira-kira kita akan dapat alokasi dana desa tahun ini sekian. Ayo kita rencanakan ini uang mau dipakai apa. Kan asik itu. Ya. Jadi di anggaran desa itu orang menjadi aware. Di masa depan menurut saya desa itu juga harus diberi tanggung jawab untuk menerima pemasukan. Jangan cuma dia itu mendapatkan dari pusat. Ya. Salah satu yang mendekatkan rakyat dengan kepala desanya adalah apabila kepala desanya tidak saja menerima uang dari pusat, tapi menerima pembayaran dari rakyat desa. Sehingga ada sebagian dari kewajiban rakyat melalui desa itu harusnya disetorkan ke desa. Supaya orang itu tahu, saya nyetor uang loh ke kamu, tolong kamu profesional ya, tolong kamu jangan korupsi. Hal-hal seperti itu menurut saya membuat ikatan antara rakyat dengan pemimpinnya jadi kuat. Gitu Mas, kalau menurut saya. Luar biasa. Jadi memang pergiliran pertama Undang-Undang Desa itu 10% dari APBN dan kemudian hasilnya memang kemudian seperti yang kita lihat sekarang. Oke, kerabat desa kita akan memberikan ruang bertanya, memberikan pendapat atau mungkin ada yang ingin menyanggah dengan apa yang disampaikan oleh Bung Fahri tadi. Kalau Bung Fahri tadi cerita tahun 80-an baru masuk listrik, ya berarti hampir sama dengan saya yang ada di kampung waktu itu. Jadi televisi itu adanya cuma di kantor kecamatan sama di rumahnya orang paling kaya di desa itu. Kira-kira seperti itu. Oke, kerabat desa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa harus tangguh dan perkasa. Oke, kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Silakan kerabat desa yang ingin memberikan respon, tanggapan, dan seterusnya dari apa yang disampaikan Bung Fahri tadi. Oh, Mas Agus. Monggo Mas Agustri, ini salah satu yang menjadi koordinator demonstran sebelum Undang-Undang Desa lahir, Bung Fahri. Ini dari Solo Raya. Silakan Mas Agus. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Mas. Mas Fahri, Mas Koco, teman-teman kerabat desa. Perkenalkan Mas, saya Gus, dulu juga kepala desa, tempat 2 kali. Saya jadi kepala desa 2006 yang sempat ikut di dalam pergerakan perjuangan lahirnya Undang-Undang Desa bersama para Nusantara waktu itu Pak almarhum Pak Sugeng Santoso. Selanjutnya untuk mempertajam saya di ujungnya mendirikan forum pembaruan desa yang notabene Pak pada tanggal 13 Desember tanggal 18 Desember 2013 pas di gedungnya Undang-Undang Desa, saya di Senayan di depan gerbang Senayan. Jadi Bung Fahri ini sudah yang disampaikan tadi saya sepakat semua dan mencerminkan memang beliau adalah orang desa, memahami semua yang ada di desa. Jadi roh Undang-Undang Desa semangatnya memang katakanlah memberikan sebuah kemandirian desa yang
level lokal dengan sebutan asas subsidiaritas, jadi kasih kewenangan yang sifatnya lokal, termasuk rekognisi yang pengakuan kearifan lokal, termasuk yang tidak kalah penting yaitu ada dana. Ini yang terpenting, karena sebelum adanya undang-undang desa, Mang Desa ini kan lebih menjadi objek yang mana bisa bangun kalau bisa dekat dengan politisi, dekat dengan bupati. Kalau menjadi lawannya tidak akan bisa membangun, pasti dicorek semua. Ini like and dislike. Jadi memang kalau memang perlu ada revisi, itu yang katakanlah yang tadi disampaikan justru lebih ke anggaran. Jadi anggaran ini memang anggaran saja belum sesuai dengan apa yang diamanahkan. Ini kan sudah justru diintervensi dengan aturan-aturan turunan. Nah ini makanya bahkan perlu ini sebagai contoh, Perbup saja bisa mengintervensi dana desa. Katakanlah salah satu ada di Wonogiri ini, kata teman-teman bahwa menganggarkan RT Karang Taruna, ada Perbup yang mengintervensi sehingga desa tidak bisa membangun, sudah habis. Apalagi permen-permen, termasuk yang sekarang ini yang untuk COVID itu kan kemarin 40%, sehingga desa nggak bisa sudah tidak bisa membangun. Jadi saya sepakat bahwa inilah yang perlu diperkuat, justru bagaimana desa lebih mandiri. Kayak dulu sifatnya dana desa APBN ini kan ininya blok grant, Bang Fahri, blok grant pungkulan. Lah sekarang justru diatur oleh Supradesa melalui ada peraturan presiden, termasuk permen-permen banyak sekali, termasuk tadi yang saya sampaikan adalah Perbup saja bisa mengintervensi dana desa. Nah inilah yang justru nanti perlu diluruskan. Lantas yang mengenai masa jabatan, ya sebenarnya 6x3 ini sudah luar biasa, melebihi apa yang diberikan presiden, bupati, gubernur. Ini aja hanya 5x2. Dulu kan hanya 6x2. Kita perjuangan hingga bisa 6x3. Sehingga kalau memang ingin menjabat terus, jadilah kepala desa yang baik. Pasti akan dipilih terus dan tidak akan banyak biaya juga gitu loh. Jadi tidak ada alasan yang kemarin disampaikan setahun baru katakanlah masih banyak konflik di masyarakat. Sebenarnya tidak juga, asalkan kepala desa ini mempunyai kualitas yang manajerial yang bagus, ketokan yang bagus. Begitu selesai Pilkades, kita harus rekonsiliasi terhadap lawan-lawan kita, bagaimana semua komponen kita rangkul untuk bagaimana membangun desa ini. Jadi ini sudah luar biasa sebenarnya. Dana desa ini sebelum adanya undang-undang desa dan setelah ada undang-undang desa, tak terbantahkan bahwa desa-desa semua ini sekarang sudah bangun. Hanya saja inilah pihak Supradesa, terutama pusat ini kaitannya dengan anggaran desa yang benar-benar diberikan secara blok grant, dikasih kewenangan pada masyarakat untuk bermusyawarah, dibelanjakan sesuai kearifan lokal, sesuai apa yang kondisi yang ada di desa. Sekarang nggak bisa, sekarang sudah diatur untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga kayak melaksanakan dan meng-SPJ-kan, padahal rohnya itu memberikan kewenangan yang sifatnya terbatas. Asas subsidiaritas. Itu sementara Mas Agus. Saya sampaikan Mas Toto. Sehingga saya sepakat dengan Bung Fahri yang menguasai betul tentang desa, dan semangatnya semangat sama dengan semangat undang-undang desa yang memberikan kewenangan terhadap desa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemandirian ini Bang Fahri. Jadi kalau kita bicara kemandirian, ternyata aturannya begitu rigid gitu kan. Kalau pekerjaan angka sekian harus dilakukan lelang, harus dilakukan ini dan seterusnya. Bahkan juga ketika
musyawarah desa mungkin menghasilkan sesuatu, secara birokrasi ini tidak terpenuhi aturan-aturannya, maka camat tidak kemudian menyetujui rancangan APBDes-nya. Kira-kira bagaimana Bung Fahri kalau melihat fenomena ini? Artinya satu sisi kita pengen memberikan kemandirian, tapi sisi yang lain regulasi membuat teman-teman ini jadi tidak bisa mandiri juga ini. Ya memang ini problem di dalam kekuasaan secara umum. Pemerintah pusat itu cenderung tidak setuju dengan otonomi. Dan itulah sebabnya karena memegang kekuasaan yang banyak itu memang itu seperti ekstasi gitu. Itu bikin orang mabok gitu. Jadi memang enggak, ini tren manusia, ini sifat-sifat kekuasaan secara umum. Makanya dulu kan saya sering bilang sejarah kekuasaan itu kan eksekutif semuanya. Eksekutif yang bikin undang-undang, eksekutif juga yang mengadili. Lahirlah demokrasi yang mengatakan enggak, ini harus dipisah. Yang bikin undang-undang dan mengawasi pemerintahan namanya legislatif, yang mengadili namanya pengadilan. Ini jangan dicampur, katanya eksekutif sendiri. Tapi eksekutif sendiri itu malas berbagi. Banyak sejarah di dunia ini di mana otonomi ditarik kembali. Padahal kita nih sebagai bangsa itu pernah punya konsep negara federal itu, yaitu dalam konstitusi RIS yang resmi sudah disahkan dalam konferensi meja bundar. Jadi sebenarnya kita ini otonomi ini udah bener gitu. Dan otonomi, kemandirian dengan tadi yang disebut Mas Agus sebagai kearifan lokal. Yang faktanya kita ini Indonesia ini dia desa tadinya, dari desa-desa. Inilah yang harus kita tetap biarkan ada, tapi dengan pertumbuhan menjadi mandiri dan menjadi modern gitu loh. Menjadi kuat gitu. Politiknya kuat, ya, kulturnya jadi tumbuhnya di daerah itu yang menjadi kultur kuat. Orang desa itu lebih arif, lebih jujur, lebih terbuka, ya kan, lebih lapang dada. Loh itulah yang harus diwariskan oleh politisi nasional. Kadang-kadang kalau kita nggak bercermin ke desa, menjadi politisi menjadi licik, menjadi lebih licik, menjadi lupa teman, menjadi dadanya tidak lapang, ya kan, dan seterusnya lah. Itu semua orang tuh suruh balik ke desa. Tempat belajar politik yang benar tuh adanya di desa, gitu. Kira-kira itu pikiran saya, karena ini yang kita sebut kearifan lokal. Kita ini bisa menjadi negara dari kumpulan desa-desa ini karena cikal bakal daripada kepemimpinan itu, ya, dan cara berpikir yang benar tentang politik itu memang lahir dan ada di desa. Nah makanya tadi kalau menurut saya dari keluhan kita soal anggaran ini mungkin yang paling penting kita atur adalah yaitu tadi meregulasi agar memastikan pertama jumlah anggarannya bertambah. Makanya minimal disebut minimal dari APBN. Menurut saya kalau ada nanti presiden yang mengatakan enggak, saya mau kasih setengah dari anggaran ini ke desa, emang kenapa dia bilang kenapa mesti membatasi pertumbuhan desa? Kasih aja uangnya ke desa. Kepala desa itu kapasitasnya itu kayak presiden juga. Dia kalau dikasih uang 1 miliar, dia kelola. Kalau dikasih 10 miliar, dia juga tahu. Keperluannya kepala desa itu banyak. Pengen ngebersihin got-got desa, pengen bikin tempat mengelola sampah. Mengelola sampah nggak ada, sementara kita masukkan pasar-pasar modern masuk ke dalam ke desa-desa kita, minimarket yang modern masukin menjadi sumber pembuang sampah plastik dan sebagainya. Tapi desa nggak dikasih anggaran untuk bikin tempat pengolahan sampah. Padahal harusnya unit pengelolaan sampah itu makin kecil, makin baik. Kok uang pengelolaan sampah dikasih ke kabupaten? Apa? Unit pengelola sampah nggak mungkin kabupaten. Pengelola sampah itu adalah tetangga, rumah tangga itu adanya di desa. Yang kenal sampah itu adalah desa. Bupati nggak ngerti sampah, terlalu luas. Desa lah yang harus sebagian besar dari masalah kita itu diselesaikan di desa. Dan kalau negara ini mau ringan dan mau terbang jadi juara dunia sebagai Raja Wali, perang dia, artinya kamu tuh
Pemerintah pusat itu tempur dengan negara lain. Tiap hari kamu ketemu Jepang, ketemu Amerika, ketemu Rusia. Biar desa ini kami yang ngurus. Ngapain kamu ngurus desa? Kasih uangnya aja. Kapasitas dan kemampuan ngelola itu udah ada di sini. Nggak perlu. Makanya kan kadang-kadang saya lihat pemerintah pusat ini sibuk ngatur-ngaturin orang desa, mau ngebatasi orang desa. Padahal kerjaan dia sebenarnya adalah dia bermain di tingkat global. Sehingga efek daripada pergaulan global kita itu, kita yang manfaatkan di desa ini. Bukan malah turun ke desa. Nah itu satu, menurut saya ya, kemandirian dan kearifan tadi itu kita kelola dengan cara mengusulkan di dalam perubahan undang-undang ini satu regulasi yang memastikan adanya kemandirian kita dalam mengelola soal-soal tertentu. Memang ada hal yang tidak mungkin kita ambil dari pemerintah pusat, tapi masa tadi ngurus sampah aja harus pemerintah pusat, masa nyalurkan bantuan kepada warga desa aja adalah pakai pemerintah, pakai Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu maling di dalamnya itu. Kita udah terbukti itu. Mie instan itu dipotong-potong, dibelinya itu yang harganya paling murah, disunat untuk kepentingan orang-orang di pusat. Coba itu kalau disalurkan ke desa, berani kita maling? Nggak mungkin. Kepala desa dan rakyatnya itu terlalu dekat. Kalau kita salah makan, dikejar-kejar, rumah kita bisa dibakar oleh warga kalau kita main-main. Jadi yang begini-gini ini salurkan ke desa. Ngapain ini pemerintah pusat belanja bantuan sosial lah, macam-macam. Termasuk infrastruktur desa, ya kan, pelayanan desa dan sebagainya, itu serahkan kepada desa. Nah, yang terakhir menurut saya sih yang saya mau sampaikan itu. Jangan percaya bahwa desa itu ada konflik, ya kan, ketegangan. Nggak ada orang tegang. Yang tegang tuh orang pusat. Politisi yang nggak silaturahim itu tempatnya di pusat. Yang dengkinya itu dibawa mati itu politisi pusat. Di desa kita nggak mungkin tegang. Pagi-pagi habis pilkades sudah ketemu, sudah ngopi bareng, nggak mungkin kita pecah. Itu ngawur itu yang mengatakan seolah-olah konflik di desa nggak bisa diatasi. Ngawur itu, dia nggak pernah jadi orang desa. Iyalah, orang desa ini gampang kok. Kemarin kita bertengkar, hari ini kita udah peluk-pelukan kok. Gitu. Jadi saya menolak itu, dan karena itulah kemudian mimpi kepala desa atau mimpi desa itu nggak boleh dibatasi. Mimpi kita besar, sebagaimana mimpi warga negara secara umum. Itu aja mungkin, Mas. Oke, luar biasa. Bung Saibon, silakan. Open mic. Baik, terima kasih Pak Ade. Selamat pagi menjelang siang nih Bung Pari. Perkenalkan saya Saibon Jalil nih, pendamping desa dari Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Beberapa tadi sudah disampaikan oleh Bos Jaju. Jadi begini Bung Pari. Memang iya betul, kalau untuk dana desa itu memang perlu diperbesar dana-dananya bagi kepala desa. Namun begini, ini juga menjadi catatan saya sebelum jadi pendamping desa. Saya itulah sering-sering di desa. Ada kegiatan nasional, saya juga bergabung di desa. Semua kegiatan di desa, BPS ya, kesehatan itu saya banyak di desa. Jadi masa jabatan yang 9 tahun ini itu memang menurut saya berdasarkan pengalaman saya dekat dengan desa. Itu memang harus diterapkan juga. Kenapa? Karena banyak kepala desa ya tidak terlepas dari kepentingan politik. Umpamanya nanti, betul kata Bapak itu, kalau tidak sejalan dengan bupati nanti pilkada dipencet gitu ya. Nanti banyak juga kepala desa nanti ini sebagai kaki tangan para politisi. Banyak ini contohnya desa kami baru melaksanakan pilkades, ada 6 desa. Itu yang banyak campur tangan ya para ya tanda kutip pemain politik nasional dan daerah lah. Kenapa saya dekat dengan kepala desa? Ya, bisa kita buktikan kan begitu. Jadi memang banyak kepentingan politik di desa. Makanya rentang jangka waktu masa jabatan desa ini saya menduganya ini, saya masih menduga ini keputusan pusat supaya jangan
terjadi gesekan-gesekan politik, ya. Artinya Bung Saibon sepakat 9 tahun. Iya, kenapa? Oke, ya. Ini tuh. Oke, sorry. Kalau waktu kita terbatas, masih ada yang lain. Intinya 9 tahun adalah satu kewajaran karena memang harus menyelesaikan konflik politik, gitu ya? Betul. Karena masih banyak kepala-kepala desa yang perlu harus tingkatkan kapasitasnya, Pak D. Oke, siap. Jadi untuk itu bukan tidak nyaris-nyaris saja, ya itu kepala desa banyak dipecat oleh kepala desa gara-gara tadi itu kepentingan politik tadi tidak mendukung segala macam. Nah, ini harus dihindarkan. Siap. Dan saya berharap ini kita harus ada regulasi yang mengatur tentang perangkat desa, ya. Perangkat desa harus diselamatkan dari kepentingan politik daripada polisi pusat ini. Ya, kira-kira Pak D. Oke, terima kasih. Jadi ini mendukung 9 tahun ini Bung Fahri karena memang tidak selesai urusannya dengan 1 tahun atau setengah tahun. Bung Fahri, kalau waktu kita terbatas, saya berikan kesempatan semua untuk menyampaikan, nanti Bung Fahri tinggal merangkum untuk memberikan respon ya Bung ya. Ini ada kepala desa, ada 2 kepala desa, ada perangkat desa juga, ada 2 sekretaris desa, ada 2 kepala desa ini yang sudah reser. Silakan Mas Anang. Ya, terima kasih Pak Ade. Selamat pagi Bung Fahri. Pagi. Ya, terima kasih. Kalau hari ini saya sebagai kepala desa, kalau dihadapkan dalam posisi yang hari ini bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 posisinya bahwa ternyata kita ini masih belum menjadi subjek daripada pembangunan di desa, dengan beberapa kewenangannya kepala desa yang hari ini belum dipenuhi, ya kalau saya lebih pro 9 tahun. Kecuali kalau beberapa ide dan gagasan Bu Fahri hari ini diakomodir dalam undang-undang desa ini, ya kita relatif menerima apa yang menjadi hari ini 6 tahun. Karena persoalannya begini Bu Fahri, hari ini ada masalah hak kepala desa yang nomor 4 Bung Fahri, perlindungan hukum terhadap kepala atas kebijakan yang diambil. Hari ini tidak ada yang mengatur, Permendagri sampai ke bawah. Perlindungan hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Banyak hari ini pemerintah desa, hari ini yang dalam posisi dikriminalisasi, Pak Bung Fahri, di bawah itu. Hanya persoalan laporan BLT-DD, itu sudah kita sampaikan SPJ-nya sama APH ini dicari-cari kesalahannya, penggunaan APBD tahun 2020-2019 yang ini pada akhirnya melemahkan posisi kinerja kita. Persoalan lagi biaya operasional juga gitu Bung Fahri, biaya operasional kepala desa bukan biaya operasional pemerintah desa. Kenapa kepala daerah sampai presiden itu punya biaya operasional kepala daerah? Karena jujur Bung Fahri, karena kerawanan sosial, kita menyelesaikan konflik, kita membangun komunikasi, ini mayoritas ini memang kepala desa memang ini harus hadir. Sehingga untuk biaya operasional kepala desa ini selama ini tidak ada. Bagaimana kita menunjang, mau merukunkan warga, mau hadir terhadap kegiatan-kegiatan baik itu yang pro dengan kita maupun yang tidak. Selama ini kita ini tidak ada anggaran untuk itu. Kepala desa enak sekian persen dari PAD sampai presiden itu ada. Terus hak kita, kewenangan kita dalam hal kegiatan katakanlah merotasi perangkat desa Bung Fahri. Hari ini juga harus dievaluasi apakah perangkat desa ini bisa dirotasi. Karena begini, evaluasi kinerja perangkat desa ini jujur bahwa kekosongan jabatan perangkat desa ini hanya bisa dilakukan mutasi. Mutasi ini hanya bisa dilakukan kalau ada kekosongan. Katakanlah saya punya perangkat desa yang hari ini secara kinerja di usia yang mungkin 55-58 hari ini kondisinya kurang fit, datang di balai desa hanya bisa absen, itu tidak bisa kita rotasi posisinya. Nah, kalau kepala daerah sampai presiden enak, jadi itu bisa dirotasi, menempatkan orang yang benar dalam posisinya itu.
Jadi kepala desa itu katakanlah mohon maaf ini, kalau punya sekretaris desa yang bisanya hanya mengerjakan hari ini PPAT, itu ya tidak bisa dirotasi. Karena kita Oke. tidak bisa diberi kewenangan untuk itu. Poin-poinnya aja, Mas, Ya. karena waktu kita. Ada yang lain? Poinnya artinya bahwa hak kepala desa ini dalam posisi seorang pemimpin politik di desa ini memang harus diberikan, diperkuat. Sama Oke. seperti kepala daerah gitu Pak D. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kepala desa Mas Anang ini tetap berharap 9 itu diperjuangkan. Tapi kalau kemudian apa yang disampaikan Bang Fahri tadi ini menjadi satu bagian regulasi, ya 6 sudah cukup dengan beberapa catatan-catatan tadi tentang perlindungan hukum kepala desa, tentang hak-hak politik kepala desa dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Mas Anang ya. Iya. Oke, kita berikan kesempatan berikutnya biar Kades ketemu Kades juga ini Mbah Parti. Silakan Mbah Parti. Ini Bung Fahri mendapatkan banyak input apa desa-desa lain ini kayaknya. Silakan Mbah Parti. Ya, terima kasih. Selamat pagi, sugeng Mas Koso. Mungkin kalau banyak menyimak saja, namun dalam hal ini kami hanya sedikit statement saja. Kalau di tahun 2014 Kepala Desa ke Jakarta ada yang diperjuangkan, kemudian sudah realisasi, sudah berjalan Undang-Undang Desa di keuangan desa, tetapi Kepala Desa masih ke Jakarta lagi, tentu ada hal-hal yang di situ perlu dievaluasi dan direvisi. Mungkin yang disampaikan Kepala Desa sudah banyak, bukan hanya masa 9 tahun, tapi yang banyak yang disampaikan, dan tentu ada yang pro dan kontra, termasuk kepada Bang Fahri yang mungkin punya pandangan demikian. Kami juga mengapresiasi dan harus ada seperti itu. Nah, untuk bahan nanti perdebatan di DPR kalau memang itu menjadi legislasi nantinya. Intinya begitu Kepala Desa ke Jakarta, tentu ada hal-hal yang di desa itu belum seperti apa yang diharapkan desa. Mungkin itu saja catatan kami, Bang Oco. Adapun di 9 tahun atau 6 tahun itu monggo, itu tergantung istilahnya keputusan. Semuanya ada plus minusnya juga. Terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Mas Selamat Mubarak, Sekretaris Desa yang kemarin juga memimpin aksi juga. Ini jadi Bang Fahri kemarin gelombang aksinya ada 2. Jadi kalau apa Gelora itu ada kepanjangan gelombangnya juga. Ini gelombang aksinya ada 2, Bang. Kemarin kepala desa, ada perangkat desa juga. Ini salah satunya, Pak Selamat Mubarak. Silakan Pak Selamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Fahri, Pak Koco dan seluruh kerabat desa yang lain, para kepala desa, pendamping desa, dan seluruh kerabat desa yang lain. Bahwa kalau melihat tema pagi ini sangat menarik antara sepakat dan tidak sepakat dengan masa jabatan 9 tahun. Kalau saya selaku sekretaris desa tidak berani memberikan sikap karena takut seperti yang kemarin pada saat kepala desa di luar Jawa menyampaikan masa jabatan perangkat desa sama dengan masa jabatan kepala desa itu habis. Jadi saya tidak akan mengomentari itu. Tetapi dalam hal ini ada keinginan dari kepala desa untuk diberikan haknya, diberikan kewenangannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Saya melihat dari perbincangan dari awal terkait ini sebetulnya muaranya adalah terkait dengan keuangan, khususnya dana desa. Jadi dana desa sebagaimana Bung Fahri tadi sampaikan bahwa nominal dana desa belum secara maksimal sesuai dengan amanat di undang-undang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kewenangan kepala desa, kewenangan desa di dalam mengelola keuangan desa itu juga belum sesuai dengan undang-undang, dirasa oleh teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Karena di sana ada aturan susulan yang mengatur dana desa itu tahun 2024 itu atau tahun 2023 itu harus A, B, C, D. Kalau sekarang tahun 2023 berarti harus sesuai dengan Permendes nomor 8 tahun 2022. Di mana singkatnya Mas Mubarak, waktu kita. Intinya bahwa kalau saya melihat keinginan kepala desa untuk menambah
masa jabatan kepala desa adalah hanya sebuah intinya adalah sebetulnya bukan itu kalau menurut saya, tetapi bagaimana kewenangan kepala desa mengelola secara penuh, diberikan hak secara penuh sesuai dengan aturan, sehingga program yang disampaikan, yang dijanjikan oleh kepala desa dalam masa kampanyenya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Mas, saya kira seperti itu Pak Koco, dan ini pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Salihin, Sekretaris Desa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Bang Fahri, Mas Koco, dan semua kerabat desa yang ikut gabung dalam Zoom meeting pagi hari ini. Jadi apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mubarok. Jadi sedikit saja kami akan komentari kaitannya dengan setuju atau tidak setujunya jabatan kepala desa ditambah 9 tahun. Kita memang tidak berani bilang tidak setuju ataupun setuju, karena memang kalau kita melihat dari suasana desa, kondisi desa, lebih banyak kita kurang setuju. Kenapa? Karena kalau kita melihat kondisi desa, kita membutuhkan regenerasi setiap dekade atau setiap 4 tahun atau 6 tahun kita membutuhkan regenerasi. Artinya ketika disetujui 9 tahun kepala desa, masa jabatan kepala desa, artinya kita menghambat regenerasi tersebut. Kemudian yang kedua kaitannya dengan hak pemerintah desa untuk mengelola anggaran. Menurut saya pribadi, seharusnya pemerintah pusat cukup saja pada pola pembinaan yang dimaksimalkan oleh pemerintah pusat, kemudian pengawasan kaitannya dengan pengelolaan dana desa, silahkan berikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah desa, sehingga apa yang dihajatkan oleh masyarakat, oleh kepala desa yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar di dataran masyarakat bisa terpenuhi dan tidak terbatasi oleh aturan-aturan yang dititipkan oleh pusat, oleh provinsi, oleh kabupaten. Mungkin itu saja, Pak De. Oke, terima kasih. Terakhir, Bung Juhaini Rahman, silakan. Oke, terima kasih Pak Koco. Langsung saja singkat karena memang sama dengan yang sebelumnya. Beberapa hal sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Mubarok tadi. Yang ingin saya tegaskan begini, mungkin sebagai inputan juga untuk Pak Fahri nantinya, terkait dengan benar disampaikan kalau di Undang-Undang Desa mungkin sebenarnya sudah ada disampaikan untuk memberikan kewenangan desa yang kalau tidak salah itu redaksinya segala sesuatunya itu diputuskan melalui musyawarah desa, itu sebenarnya kunci. Namun pada tataran teknis kita masih selalu diatur oleh seperti tadi disebutkan juga peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa dan lain-lain sampai dengan Perbup di tingkat kabupaten. Itu yang secara teknis saya sendiri selaku perangkat desa, selaku sekretaris desa itu merasakan hal itu yang kemudian menghambat akselerasi dari desa-desa di saat ini yang saya rasakan seperti itu. Mungkin singkat seperti itu saja Pak Koco, terima kasih. Terima kasih. Bung Fahri, ini mohon maaf karena memang waktu kita yang terbatas, tapi setidaknya Bung Fahri sudah mendapatkan gambaran. Setuju 9 tahun pertimbangannya apa, kemudian ada yang 6 atau 9, 2 kades yang tadi menyampaikan ikut saja, tapi setidaknya kalau Mas Anang berharap kalau ya tetap 6 ya setidaknya harus diperkuat nih kemandirian seorang kepala desa dan hak-hak kepala desa dalam pelindungan hukum dan seterusnya. Silakan Bung Fahri memberikan responnya. Pertama-tama saya terima kasih. Yang kedua, saya mohon teman-teman kepala desa atau perangkat desa, jangan pernah meragukan diri. Jangan pernah merasa kita ini di bawah. Sebenarnya itu mindset seperti itu yang harus kita lawan. Rakyat itu adalah ibu kandungnya negara. Dan bahkan kalau kita bicara desa itu, tadi ada yang mengatakan seolah-olah kita ini diganggu-ganggu gitu ya. Cara berpikirnya itu begini.
desa itu lebih dulu ada daripada negara. Kasarnya itu, desa itu adalah ibu. Ya, dia ibu, dia orang tua. Ya. Sementara negara ini termasuk politisinya itu, dia anak. Jadi jangan biarkan mereka meragukan kita. Ya, waktu kita mudik tuh kita pulangnya ke desa, pulangnya ke ibu kita. Desa itu ibu. Ya. Mereka itu anak. Kok tiba-tiba ada anak yang datang ke ibunya, ibu harus banyak belajar ya. Ibu belum siap, ya kan? Ibu itu harus diberi waktu untuk lebih matang. Apa enggak digampar anaknya kalau kayak gitu? Itu yang terjadi sekarang ini. Kelakuan orang-orang membuat regulasi seolah-olah kepala desa belum matang, desa belum siap, apalah belum siap konflik. Apa? Desa lebih matang kok. Nah, jadi menurut saya, pertama-tama ini dulu. Karena kalau kita ini sudah memulai dengan meragukan diri, ya kan? Desa nggak sanggup, kita nggak kuat, dan sebagainya. Menurut saya ini bahaya nanti. Ini yang menurut saya mesti diperbaiki. Nah, barulah yang menurut saya dari semua pertanyaan itu tadi. Ada 3 hal sebenarnya yang kita tuntut dalam revisi Undang-Undang Desa itu. Pertama, desa memerlukan perangkat, ya, regulasi yang memungkinkan desa mengatur desa itu secara lebih mandiri, lebih modern, dan lebih menjamin proses berjalan secara cepat dan akseleratif. Kan itu aja yang kita perlukan, makanya mungkin di dalam revisi ini juga perlu diatur hal-hal seperti itu. Yang kedua, desa memerlukan penguatan kelembagaan. Termasuk tadi permintaan teman-teman supaya kepala desa punya kewenangan ngatur stafnya dan sebagainya. Itu silakan, itu yang diatur kok. Memang tidak bisa dihindari dalam kepemimpinan itu, nggak mungkin kepala desa datang sendiri. Dia perlu yang namanya political appointee, ya. Dia perlu staff, dia perlu orang kepercayaan. Mungkin dia nggak kuat mikir, tetapi dia punya tim sukses yang jago mikir, sehingga dia bisa menjadi penasehat, dan penasehat itu dimasukkan sebagai bagian dari yang bisa membantu dia di dalam mengelola desa. Atau beberapa perangkat lain yang bisa kita atur. Karena pada kuncinya yang saya katakan tadi itu adalah penguatan institusi. Undang-undang desa ini kalau kita baca, ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada badan usahanya, ada pendampingnya, ada macam-macam itu. Kalau kita baca itu sudah seperti membuat negara sebenarnya. Karena itu berilah kemandirian itu, pembangunan institusi desa yang lebih matang. Makanya kantornya juga diadakan dulu, jangan orang kantor di pelataran, nggak ada tempat dan sebagainya, kayak nggak resmi gitu. Dibikin resmi. Harus ada alokasi dari dini, dari awal bahwa hal-hal seperti ini, perangkat-perangkat baik fisik maupun non-fisik ini kita selesaikan, dan itulah yang kita tuntut di revisi ini. Nah, yang terakhir, sudahlah, mimpi kita masa depan. Jangan pernah menganggap kita cuma akan tinggal dan hidup di desa. Sehingga kita pengen memimpin desa selamanya. Tidak ada yang begitu. Hidup ini berjalan, regenerasi harus berjalan. Itu ada seorang ilmuwan sekarang ini yang menemukan teknologi anti-aging. Bahwa manusia itu bisa dibikin tidak tua katanya. Sampai berapa tahun dia tanya? 80 tahun sudah biasa, 90 tahun gampang, 100 tahun gampang dia bilang. Ditanya, apakah bisa nanti teknologi ini berkembang sampai manusia itu nggak mati? Ditanya kepada ilmuwan. Dia bilang bisa. Tapi kalau nggak begitu, terus siapa yang membuat pembaharuan? Kalau orang nggak mati, terus siapa yang melahirkan pemikiran baru? Kalau tidak ada regenerasi di desa, sementara desa menghadapi tantangan baru, siapa yang memodernisasi cara kita mengelola desa? Ya harus ada regulasi, regenerasi kepemimpinan. Makanya kalau menurut saya, kalau nanti ini berjalan dengan baik, justru
Kita harus menyegarkan desa supaya anak-anak yang pergi dari desa itu, yang mudik setiap cuman mau lebaran itu doang itu, dipanggil suruh mimpin desanya. Boleh dia sarjana, lulusan UI, lulusan ITB, lulusan luar negeri, kamu jadi kepala desa di sini. Kalau tidak ada kompensasi, kalau ada kompensasi yang memadai bagi kepala desa dan perangkat yang lebih matang, pulanglah orang-orang yang terbaik yang lahir di desa itu. Supaya dia cuma tinggal, cuma merasa punya hidup di kota dan merasa desa bukan harapan. Masa depan kita desa, orang harus punya harapan untuk tinggal di desa dengan segala kehidupan dan segala macam yang layak bagi kehidupannya, bagi anak keturunannya. Inilah kita mau mendesain desa itu supaya mandiri dan berkecukupan. Bukan kita mau mempertahankan image bahwa kita ini terbelakang, kita nggak sanggup, kita berkekurangan, kita belum matang, kita belum dewasa, kita belum profesional. Ini harus dihilangkan. Nggak ada lagi batas-batas kayak gitu. Sekarang dunia ini udah berubah. Cepat sekali perubahannya. Nah, saya kira itu menurut saya ya, dari semua yang ditanyakan tadi, lebih banyak saya khawatir itu adalah agak meragukan diri. Usulkan aja soal biaya operasional dan sebagainya tadi. Itu yang kita usulkan justru. Itu yang lebih teknis. Saya terus terang ya, ini bukan janji kan, tapi karena saya mengerti, begitu saya ada kesempatan untuk mengintervensi ini, tidak ada cara lain. Kemandirian pengelolaan desa itu mutlak. Otonomi tingkat 3 di Republik ini wajib ditegakkan. Karena kita nggak punya cara lain. Kita sudah menolak negara federal, negara serikat, kita udah tolak. Tapi menolak otonomi adalah kekonyolan. Otonomi desa adalah satu keniscayaan. Dan undang-undang ini sudah lahir. Saya udah katakan ini blessing in disguise. Dilakukan oleh Pak SBY ketika sudah tidak akan berkuasa lagi. Karena berat undang-undang ini. APBN-nya nanti kita paksa untuk mengeluarkan dan nurunin uang itu ke desa. Kapan kita bisa maksa APBN? Melalui undang-undang ini. Karena APBN itu kalau nggak dipaksa, nggak netes-netes, Pak. Nyedot dari desa, nyedot kekayaan alam kita, ditarik semua ke pusat. Nggak bawa balik, Pak. Itu kelakuan orang pusat. Dan kelakuan kekuasaan secara umum. Jadi undang-undang desa itu maksain mereka balikin. Nah, itu yang menurut saya, ke situ kita berpikirnya. Jangan, ini yang agak saya khawatir, Mas Koco ya. Ya. Ini ada pemilu, ya kan? Pemerintah kayaknya nggak mau mengalokasikan APBN tambahan buat desa. Terus teman-teman dirayu, sudahlah, kamu tetap di situ, dana nggak usah nambah, tapi kekuasaanmu aku tambah ya. Nah, itu kan kayak nipu gitu loh. Jangan mau ditipu. Ada barternya gitu, Bang. Fokus kepada dana desa, fokus kepada kemandirian. Jangan mau ditipu soal-soal jabatan. Nanti kita nih jabatan ditambah, uang nggak ditambah, nanti kita ngintil-ngintil, nanti ditangkap malah. Jangan mau. Malah ke depan tadi yang keluhan teman-teman itu diregulasi. Saya percaya dengan keyakinan saya, karena desa itu adalah organisasi langsung. Demokrasi langsung. Ini adalah demokrasi yang paling otentik menurut saya. Saya yakin kejahatan kepala desa terkait korupsi itu sangat sedikit. Keterlaluan kalau kepala desa itu berani memperkaya diri, berani ugal-ugalan dengan uang desa dan izin-izin yang langsung ada di depan hidung rakyatnya, itu menurut saya mustahil. Karena itu yang kita mau bangun, kemandirian itu. Supaya kita nggak gampang dijebak oleh permainan politik orang-orang yang berasal dari pusat yang punya kepentingan lain gitu. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Fahri, luar biasa. Semoga gelombang rakyat Partai Gelora ini ketika berbicara spesifik tentang desa, kayaknya Bung Fahri sangat fasih. Semoga ada desk khusus ini dari Gelora untuk menampung semua aspirasi, dan masa-masa kampanye nanti bisa menyampaikan ini loh revisi Undang-Undang Desa versinya gelombang rakyat. Ya. Oke, sampai di sini Kerabat Desa kita akan berjumpa kembali tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam Desaisme. Terima kasih. Turun.